Saudara-saudara, sekarang kita akan membaca kitab suci. Kita bersama-sama membuka kitab suci dari Ibrani. Kita membaca Ibrani dari pasal yang ke-7. Ibrani pasal yang ke-7, kita membaca bersama-sama sekali lagi dari ayat yang ke-22 sampai 28. 22 sampai 28. Semua membaca. Demikian pula Yesus adalah jaminan dari satu perjanjian yang lebih kuat dan dalam jumlah yang besar. Mereka telah menjadi imam karena mereka dicegah oleh maut untuk tetap menjabat imam. Tetapi karena ia tetap selama-lamanya, imamatnya tidak dapat beralih kepada orang lain. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah, sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa, dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat surga, yang tidak seperti imam-imam besar lain yang setiap hari harus dipersembahkan korban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya, ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Sebab hukum Taurat menetapkan orang-orang yang diliputi kelemahan menjadi imam besar, tetapi sumpah yang diucapkan kemudian daripada hukum Taurat menetapkan anak yang telah menjadi sempurna sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa sekali lagi. Tuhan, kami menyerahkan jam selanjutnya ke dalam tangan Tuhan yang Maha Kuasa. Kiranya Engkau sendiri memberikan berkat-Mu yang dicurahkan dari takhta-Mu untuk memberi pengertian kepada kami, memberikan kesadaran kepada kami, memberikan iman kepada kami melalui firman yang akan diberitakan. Karena iman datang daripada pendengaran, dan pendengaran datang daripada firman. Demikianlah apa yang Tuhan wahyukan kepada kami. Biarlah hal yang dijanjikan Tuhan terlaksana, tergenap di dalam kebaktian ini juga. Pakailah hamba-Mu yang hina ini, urapi dia dengan Roh-Mu yang kudus. Berilah bijaksana, cinta kasih, kuasa dan keberanian untuk menyatakan sesuatu yang benar dari takhta Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan semua ini ke dalam tangan Tuhan, demi nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara, kita telah membicarakan suatu hal yang penting sekali. Berapa beraninya penulis Ibrani untuk dia menantang dan seolah-olah melawan akan Taurat. Saudara-saudara, bahkan Yesus Kristus sendiri pun mengatakan, anak manusia datang bukan mentiadakan Taurat, untuk menggenapi Taurat. Tetapi penulis dari Ibrani mengatakan Taurat harus berubah. Taurat sudah berhenti karena sama sekali tidak gunanya. Keberanian seperti ini seolah-olah satu orang melawan satu bangsa, satu generasi melawan seluruh sejarah, dan satu tanggapan yang baru mentiadakan seluruh tanggapan yang diterima beribu-ribu tahun oleh orang Yahudi, orang Ibrani. Tetapi kalimat ini harus muncul bukan untuk menentang apa yang dikatakan oleh Paulus atau apa yang dikatakan oleh Yesus sebelumnya, tetapi untuk memberikan pencelikan mata bagi orang-orang Ibrani bahwa apa yang berada di dalam Yesus Kristus sebenarnya jauh lebih daripada apa yang mereka terima daripada Musa, apa yang tersimpan di dalam Taurat. Saudara-saudara sekalian, mengapa dikatakan Taurat tidak berguna? Bukan Taurat itu sendiri tidak berguna, saudara-saudara, tapi Taurat itu tidak ada gunanya di dalam hal menyelamatkan manusia. Taurat tidak menyembuhkan, Taurat tidak menyelamatkan, Taurat tidak memberikan hidup yang baru. Taurat hanya seperti ronsen yang menyatakan dosa, menyatakan penyakit-penyakit yang berada di dalam organ-organ yang dipakai oleh dokter internis. Saudara-saudara, setelah manusia melihat sakitnya, melihat kankernya di mana, melihat keadaan seluruh daripada tubuhnya, sesudah itu
Obat-obat yang bisa menyembuhkan bukan di dalam ronsen. Karena ronsen X-ray hanya menyatakan tapi tidak menyembuhkan. Itu artinya. Itu sebab orang-orang Israel yang bersandar mati-matian kepada Taurat harus disadarkan bahwa di dalam menyelamatkan Taurat tidak ada gunanya. Dokter-dokter yang menyatakan penyakitmu, mereka akan menghantar engkau pergi kepada dokter-dokter yang menyembuhkan engkau. Nah saudara-saudara, menyatakan penyakit dan menyembuhkan penyakit, ini dua proses yang berbeda. Yang menyatakan penyakit tidak mungkin menyembuhkan penyakit jikalau tidak ada obat-obat yang betul-betul bisa menyelesaikan penyakit-penyakit yang ada. Itu sebab perjanjian lama hanyalah seperti dokter-dokter yang menyatakan segala penyakit lalu menghantar mereka kepada perjanjian baru di mana di dalamnya ada juru selamat. Nah saudara-saudara, pengertian yang begitu mendalam, pengertian yang begitu berubah merupakan satu paradigm shift yang paling penting di dalam sejarah. Saudara-saudara, apa yang kita mengerti daripada orang-orang modern, abad ke-20, Thomas Kuhn dan sebagainya, yaitu paradigm shift, itu sebenarnya sudah berada di dalam kitab suci. Saudara-saudara, paradigm shift yang paling penting yaitu tidak lagi bersandar kepada Taurat yang hanya membawa kepada kematian, tapi bersandar kepada Kristus yang membawa keselamatan dan hidup baru kepada manusia. Saudara-saudara, namun demikian tidak berarti kita menolak Taurat atau kita mentiadakan Taurat. Tidak, karena Taurat pun merupakan sesuatu yang diberikan oleh Tuhan Allah, sesuatu yang diwahyukan oleh Tuhan Allah melalui malaikat kepada Musa, lalu menetapkan hukum menjadi sistem pemerintahan di dalam kerohanian dan di dalam iman orang Israel. Saudara-saudara, tetapi Taurat tidak bisa melepaskan manusia keluar dari berdosa. Itu sebab perlu perjanjian yang baru. Saudara-saudara, di dalam perjanjian lama adalah pakai darah untuk menjadi bukti janji itu. Itu berarti serius, luar biasa. Di dalam perjanjian baru tetap pakai darah menjadi bukti perjanjian itu. Dan ini juga menyatakan seriusnya luar biasa. Saudara-saudara, kita tanda tangan, ini serius. Tanda tangan hanya pakai tinta, bukan pakai darah. Waktu Tuhan berjanji dengan manusia, dia bukan pakai tinta, dia pakai darah. Dan perjanjian lama adalah darah binatang yang dipakai. Darah dari lembu, darah dari domba, darah dari binatang yang dicipta oleh Tuhan Allah menjadi tanda tangan untuk mengikat janji antara Tuhan melalui Taurat dengan orang-orang Israel. Saudara-saudara, maka korban-korban 5 macam di dalam buku Pentateuch daripada Musa itu menjadi sesuatu kelayakan manusia boleh datang kepada Tuhan Allah. Manusia tidak bisa datang kepada Tuhan Allah dengan tangan kosong. Manusia akan datang kepada Tuhan Allah dengan memberikan persembahan korban, dan di dalamnya ada darah menjadi sesuatu pengkorbanan yang membawa manusia datang kepada Tuhan. Saudara-saudara sekalian, dengan demikian perjanjian lama memerlukan imam, dan imam-imam itu adalah dipilih daripada manusia yang mempunyai daging darah yang sangat lemah adanya. Semua manusia lemah, manusia mempunyai daging dan darah, dan dengan keadaan demikian mereka mempunyai keterbatasan yang sangat nonjol, dikatakan di bagian ini. Saudara-saudara sekalian, sedangkan perjanjian baru berlainan sama sekali. Karena perjanjian baru diikat dengan gereja Tuhan, dengan tanda tangan bukan oleh darah lembu, bukan darah domba, bukan darah daripada burung-burung, tetapi adalah darah dari anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang menjadi tubuh yang berdaging dan berdarah. Saudara-saudara, di sini kita melihat kedua pihak yang begitu berbeda. Yang satu perjanjian lama dan imam-imam di dalamnya. Kedua, perjanjian baru dan imam satu-satunya di dalamnya. Di dalam perjanjian lama, imam-imam itu banyak. Setiap generasi ada imamnya. Di dalam perjanjian baru, imam besar hanya satu. Siapa dia? Yesus Kristus. Di dalam perjanjian lama, semua imam itu harus keturunan Harun, harus berada dalam suku Lewi. Mereka ditetapkan secara syariat Taurat
yang tidak boleh dirubah. Saudara-saudara, sehingga hanya daripada satu suku di antara 12 suku, yaitu suku Lewi, yang keturunannya berhak menjadi imam. Dan imam-imam itu begitu banyak sehingga setiap generasi diteruskan sama seperti keturunan-keturunan raja mewarisi takhta daripada ayahnya, sama seperti itu. Saudara-saudara, di dalam perjanjian baru tidak banyak, bukan banyak imam, tapi hanya satu. Siapakah dia? Dia adalah anak Allah, Yesus Kristus, yang Tuhan inkarnasi menjadi manusia. Nah, di sini kita melihat perbedaan antara imam-imam di dalam perjanjian lama dan kedudukan Kristus sebagai imam di dalam perjanjian baru itu apa? Saudara-saudara, penulis Ibrani mengatakan imam-imam di dalam perjanjian lama itu dijadikan imam menurut peraturan hereditas, peraturan keturunan yang menurun terus, tetapi tidak ada satu yang memakai sumpah. Nah, ini perbedaan pertama, saudara-saudara. Sedangkan Yesus Kristus menjadi imam karena Allah bersumpah tanpa menyesal, engkau menjadi imam untuk selama-lamanya menurut aturan Melkisedek. Nah, saudara-saudara, ini di dalam fase-fase sebelumnya sudah dikatakan, tapi saya menegaskan sekali lagi, istilah terjemahkan bahasa Indonesia aturan Melkisedek itu sebenarnya tidak tepat. Yang tepat bahasa aslinya adalah menurut kelas, menurut jenis, menurut sesuatu kedudukan, klasifikasi yang berbeda. Saudara-saudara, sehingga di sini imam di dalam perjanjian baru mempunyai satu kelas yang tidak sama dengan keturunan Harun, tapi setingkat, sederajat, seperaturan dengan Melkisedek. Another kind of class, a class of his own. We must not identify him and similarity to be put on his class. The class of Jesus is the class of Melkisedek, not the class of the descendants of Harun. Jadi di sini kita melihat Yesus mempunyai satu klasifikasi yang lain sekali, satu derajat yang sama dengan Melkisedek. Saudara-saudara, apakah artinya? Berarti jauh lebih tinggi daripada keturunan-keturunan dari suku Lewi. Karena pada waktu Melkisedek menerima persembahan daripada Abraham, maka Abraham yang menjadi nenek moyang Ishak, Yakub, ke-12 suku, Harun dan semua keturunannya ikut memberikan persembahan yang terbaik dari perpuluhan apa yang diterima oleh dia kepada Melkisedek. Dan waktu itu di manakah Harun? Belum ada. Waktu itu di manakah Lewi? Belum lahir. Waktu itu apakah sudah ada sistem imamat di dalam orang Israel? Belum ada. Musa pun belum lahir, belum dipanggil Tuhan, belum ditetapkan satu sistem imamat. Maka orang Yahudi, jangan sombong, karena engkau mempunyai sistem imamat yang turun dari Musa. Itu adalah diberikan di luar rencana yang kekal. Nah, saudara, kalimat ini muncul di dalam perkataan Paulus, Taurat itu tambahan. Taurat itu tambah berarti Taurat bukan asli. Taurat itu tambah berarti bukan rencana yang asli dan kegagalan Tuhan. Lifa sewai tienda. Ada sesuatu tambahan dari luar yang bukan menurut rencana yang asli. Saudara-saudara, maka orang Israel terus meraba-raba, terus memegang. Memegang apa? Memegang sesuatu yang bukan asli dari rencana Tuhan yang kekal, tetapi adalah sesuatu yang diberikan Tuhan untuk menambah karena kebutuhan manusia setelah Adam berdosa. Saudara-saudara, Taurat diberikan setelah Adam berdosa. Taurat diberikan karena manusia berdosa perlu ikatan hukum, kalau tidak lebih liar, lebih kurang ajar. Itu sebab Tuhan memberikan Taurat untuk mengikat manusia, untuk membuktikan engkau sudah berdosa, untuk mengatakan bahwa engkau sudah jauh dari bersifat ilahi yang adil, yang suci, dan yang benar adanya. Saudara-saudara, melalui Taurat manusia mengerti dosa sendiri. Melalui Taurat manusia mengerti begitu jauh dari Tuhan. Melalui Taurat manusia mengerti di bawah kutukan, itu saja. Tetapi orang Israel menjadi sombong karena mereka mempunyai Taurat, maka mereka menghina Yesus Kristus. Nah, di sini seorang yang menulis buku Ibrani berkata kepada mereka, mari kita bandingkan imam-imam di dalam Taurat dan Yesus di dalam Injil. Imam-imam di dalam Taurat, siapakah menerima sumpah pada waktu dilantik? Tidak ada.
Tidak ada satu orang pun yang menjadi imam melalui sumpah dari Tuhan Allah sendiri. Tetapi Yesus menjadi imam karena Tuhan bersumpah, dan dia tidak akan menyesal dan berkata, aku menetapkan engkau menjadi imam untuk selama-lamanya menurut derajat Melkisedek. Ini tercantum di dalam Mazmur 110 ayat yang 4. Nah saudara-saudara, di dalam Alkitab Tuhan Allah hanya bersumpah 2 kali, dan dua kalinya ini menyatakan hal yang begitu penting kepada manusia. Pertama, dia bersumpah kepada Abraham. Kedua, dia bersumpah tentang Yesus Kristus. Allah bersumpah kepada Abraham di dalam hal apa? Yaitu bersumpah karena iman daripada Abraham. Allah memberikan berkat kepada dia supaya cucunya akan banyak seperti bintang di langit dan pasir di pantai, dan dia akan mendapatkan sesuatu tanah yang cukup. Dan di dalam keadaan begini, bagian bahagia duniawi aku melimpahkan kepadamu, keturunanmu aku akan memberikan kepadamu seperti bintang di langit, pasir di pantai. Dan di dalam kalimat itu ada satu kalimat yang penting sekali, keturunanmu akan menjadi berkat bagi segala bangsa. Dan di situ bahasa aslinya ada singular, the only descendant, the singular seed, itu adalah Yesus Kristus. Jadi Tuhan Allah bersumpah kepada Abraham pertama kali. Kedua kali Tuhan Allah bersumpah untuk melantik Kristus menjadi imam besar yang selama-lamanya menurut Melkisedek. Saudara-saudara, dan di sini kita melihat perbedaan pertama, semua imam tidak ada yang menerima sumpah dari Tuhan Allah. Tapi Yesus Kristus dijadikan imam melalui sumpah Tuhan Allah. Ini pertama. Kedua, semua imam harus diganti. Setelah diganti, berarti tidak lama lagi diganti. Setelah diganti lagi, setelah mati diganti. Diganti sehingga dikatakan imam-imam itu banyak. Karena apa? Kenapa banyak? Karena tidak ada satu yang sanggup meneruskan terus karyanya, terus pelayanannya, terus jasanya. Tidak mungkin. Sebab mereka sudah melayani berpuluh-puluh tahun, akhirnya mereka menjadi tua. Kalau sudah menjadi tua, mereka harus pensiun. Tidak lama kemudian mereka sakit. Sesudah sakit, mereka mati. Setelah mati, harus melantik imam yang baru lagi. Imam itu melayani karya dari ayahnya, tapi berpuluh-puluh tahun kemudian dia sakit lagi, dia menjadi tua dan dia mati lagi. Lalu cucunya meneruskan. Dengan demikian tidak habis-habis. Kalau tidak habis-habis, maka di sini satu kalimat yang mengatakan karena dicegah atau karena dipatahkan, bahasa aslinya oleh kematian. Saudara-saudara, dipatahkan, dipisahkan oleh kematian, berarti pelayanan mereka tidak bisa menerus. Mereka harus menyerah. Pada waktu tua mereka mati, orang lain yang teruskan. Demikian kerajaan di dalam dunia. Semua raja ingin bisa hidup kekal. Semua pemimpin ingin tidak usah turun, menginginkan menjadi presiden seumur hidup. Dia tidak berani mengatakan menjadi presiden selama-lamanya, karena dia tahu dia hanya mempunyai seumur hidup, tidak mempunyai 2 umur hidup, hanya seumur hidup saja. Saudara-saudara, saya kira semua pemimpin mengharap kalau bisa seumur hidup berkuasa terus di dalam tangannya. Alkitab mengatakan tidak mungkin. Karena apa? Karena kematian akan mencegah antara hidup dan hidup yang menerus. Ada kematian yang memisahkan. Karena kematian yang pergi, kematian pergi, imam itu semua pergi. Tetapi Tuhan bersumpah dengan Yesus Kristus, aku tidak menyesal. Aku menetapkan engkau menjadi imam untuk selama-lamanya menurut derajat Melkisedek. Jadi ini perbedaan yang kedua. Perbedaan kedua antara imam-imam yang lain dan Yesus Kristus adalah mereka harus mati, harus meletakkan jabatan. Tapi Yesus Kristus tidak, dia untuk selama-lamanya. Saudara-saudara, satu-satunya imam yang pernah mati bagi kita dan hidup kembali dan hidup untuk selama-lamanya adalah Yesus Kristus. Saudara-saudara, kita pernah membaca di dalam Wahyu pasal 1, Yesus berkata, lihatlah
Aku pernah mati dan sekarang saya bangkit kembali, hidup untuk selama-lamanya. Ini adalah kedua. Saudara-saudara, perbedaan yang ketiga adalah semua imam, mereka adalah orang-orang yang lemah, mereka berdosa. Sehingga pada waktu hari Kerafirat, mereka pertama-tama minta pengampunan dosa dari Tuhan, menebus dosa sendiri dulu. Setelah diterima, baru mereka mengambil lagi darah untuk memberikan penebusan bagi seluruh umat. Saudara-saudara, tetapi Yesus Kristus tidak pernah perlu. Karena apa? Yesus adalah yang tidak berdosa, tidak bercacat celah, tidak bernoda, yang suci mutlak. Itu sebab Yesus tidak pernah minta, oh Tuhan Allah, ampunilah dosaku. Tidak perlu. Tuhan Yesus tidak pernah perlu berkata, Tuhan bersihkanlah hatiku. Tidak perlu. Tuhan Yesus tidak pernah mengatakan kepada orang, ampunilah aku, maaf karena saya bersalah. Tidak perlu. Karena dia adalah yang suci dari kekal sampai kekal. Dia adalah yang suci yang datang mengunjungi dunia yang najis. Itu sebab pada waktu Yesus sebelum lahir, maka malaikat Jibril datang mengunjungi akan Maria dan berkata, hei perempuan yang berbahagia, engkau dipilih dan Roh Kudus akan ada padamu. Tahun depan engkau akan melahirkan seorang anak. Beri nama dia yang kudus dan anak Allah yang maha tinggi. Mari kita membaca sekali lagi dari Lukas pasal 1 ayat yang ke-35. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Akan disebut kudus dan apa? Anak Allah. Roh Kudus akan turun menaungi engkau. Kuasa daripada maha tinggi akan berada padamu, karena engkau akan melahirkan seorang anak, disebut kudus dan anak Allah. The Holy One of God, the Holy One of the God of the highest, the Son of the God of the highest. Ini dua istilah adalah dua istilah yang sangat penting di dalam kristologi yang kita percaya. Karena Yesus Kristus Tuhan kita adalah yang suci. Kedua, ini adalah anak Allah. Nah, saudara-saudara, mari kita kembali kepada Alkitab. Back to the Bible. Karena Jibril yang diutus oleh Tuhan Allah memberikan kedua istilah yang penting ini. The Holy One of God. Engkau akan melahirkan seorang bayi yang disebut the Holy One of God, yang suci dari Allah. Kedua, dia adalah anak Allah yang maha tinggi. Nah, saudara-saudara, kalau kita mentelusuri di dalam kitab Nabi Yesaya, khususnya bagian kedua, maka istilah the Holy One of God, the Holy One of God, the Holy One of God selalu muncul. Itu menjadi sesuatu yang melampaui semua nabi, melampaui semua imam, melampaui semua raja. Karena dia bukan dari dunia, bukan dari manusia yang berdosa. Dia ada dari Allah yang maha suci, the Holy One of God. Siapakah dia? Di dalam perjanjian lama kita tidak melihat dengan jelas penjelasannya. Sampai pada perjanjian baru, malaikat Jibril mengatakan, itulah Yesus yang akan dilahirkan, the Holy One of God, the Son of the highest. Saudara-saudara, jadi Yesus Kristus adalah yang suci, sehingga dia berbeda dengan semua imam. Semua imam penuh dosa, penuh kesalahan, penuh kelemahan, penuh kenajisan. Maka pada waktu mereka mau memberikan persembahan kepada Tuhan Allah, mereka mengingat sendiri, dosaku bagaimana, minta pengampunan, minta penebusan Tuhan. Sudah selesai, sudah diampuni, baru mereka berani menebus dosa bagi umat-umat Tuhan yang lain. Tetapi Yesus tidak perlu. Karena apa? Dia adalah yang suci itu. Jadi saudara-saudara, pertama, semua imam tidak disumpah, tapi Yesus disumpah. Kedua, semua imam mengalami kematian, Yesus bangkit dan untuk selama-lamanya hidup. Ketiga, semua imam berdosa, harus menebus dosa sendiri-sendiri terlebih dahulu. Yesus tidak berdosa, dia tidak perlu menebus dosa diri sendiri. Dan keempat, saudara-saudara, Yesus Kristus untuk selama-lamanya berada di sebelah kanan Allah Bapa, di mana tidak ada imam yang lain berkualifikasi, bersyarat
mempunyai kedudukan itu. Maka di kitab suci Alkitab betul-betul mengatakan, engkau akan duduk di sebelah kananku dan menanti aku memberikan semua musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Saudara-saudara, apakah artinya tumpuan kakimu? Jadi orang yang sudah dikalahkan dalam peperangan diinjak dengan kaki, lalu dia menyatakan kemenangan setelah peperangan. Itu berarti Yesus Kristus mengalahkan kuasa maut, mengalahkan kuasa daripada Taurat, mengalahkan kuasa daripada dosa, kuasa gelap, dan setan berada di bawah kaki dia, dan dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Nah, ini 4 hal adalah syarat Yesus menjadi imam yang selama-lamanya, yang sangat cocok bagi kita. Saudara-saudara, sekali lagi, dia menjadi imam karena sumpah. Dia menjadi imam tidak mati dan dikalahkan kuasa maut. Ketiga, dia menjadi imam tidak berdosa, tidak perlu menebus dosa sendiri. Keempat, dia menang dan duduk di sebelah kanan Allah, menjadi imam mendoakan bagi kita masing-masing. Itu sebab mari kita membaca bersama-sama dari ayat tadi yang penting sekali. Mari kita membaca bersama-sama dari ayat 22 sampai 25. Semua membaca sekali lagi dengan suara keras. Demikian pula Yesus adalah jaminan dari satu perjanjian yang lebih kuat, dan dalam jumlah yang besar mereka telah menjadi imam, karena mereka dicegah oleh maut untuk tetap menjabat iman. Tetapi karena ia tetap selama-lamanya, imamannya tidak dapat beralih kepada orang lain. 25. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah, sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Nah, sekarang saya membaca satu kali lagi. Semua pengkoreksian perhatikan. Kalau sempat dicatat, maka yang mengetahui arti sedalam-dalamnya daripada bahasa aslinya. Ayat ke-22. Demikian pula Yesus adalah bukti, adalah pengantara dari satu perjanjian yang lebih indah. Demikian pula Yesus telah menjadi bukti, menjadi pengantara dari perjanjian yang lebih indah. 23. Dan di dalam jumlah yang besar, orang-orang perjanjian lama yang menjadi imam telah pergi, karena mereka tidak bisa terus berjabat sebagai imam karena dipisahkan oleh kematian. 24. Tetapi karena Yesus adalah hidup terus-menerus, maka jabatan imam Kristus tidak mungkin beralih lagi kepada orang yang lain. 25 dibalik. Sebab dia hidup untuk selama-lamanya, maka dia sanggup menyelamatkan secara tuntas setiap orang yang datang kepada Tuhan Allah melalui dia. Nah, saudara-saudara, ayat ke-25 saya balikkan. Sebab dia hidup selama-lamanya menjadi pengantara, maka dia sanggup menyelamatkan secara tuntas semua orang yang datang kepada Tuhan Allah melalui dia. Nah, saudara-saudara, ini ayat adalah ayat yang sangat indah. Banyak orang disuruh menghafal ayat ini sehingga dia ingat seumur hidup, saya datang kepada Tuhan Allah melalui siapa? Bukan melalui jasa sendiri, tak mungkin. Bukan melalui imam, karena mereka berdosa. Bukan melalui manusia yang lain, karena mereka tidak layak. Saya datang kepada Tuhan Allah melalui siapa? Melalui Yesus. Karena apa? Yesus adalah yang tidak berdosa. Dia adalah yang kudus dari Allah. Dia tidak pernah perlu menebus dosa sendiri. Maka langsung bersandar kepada Kristus yang kudus, saya datang kepada Allah melalui anak Allah yang tunggal ini. Lalu saya bersandar kepada dia, salah tidak? Tidak. Karena apa? Karena dia tidak bisa mati. Engkau bersandar sama orang penting tidak guna, karena mereka pentingnya sementara. Engkau mempunyai backing yang besar tidak guna. Mereka akan turun. Presiden di dunia turun, raja di dunia mati, jenderal-jenderal bisa dimasukkan ke penjara. Itu sebab jangan bersandar kepada orang-orang penting. Karena apa? Mereka bisa lewat, mereka bisa mati, mereka bisa turun. Saudara-saudara,
Tapi di sini katakan kita datang kepada Tuhan Allah melalui siapa? Yesus Kristus. Dia turun tidak? Tidak turun. Yesus turun tidak? Tidak turun untuk selama-lamanya. Semua katakan Yesus tidak turun untuk selama-lamanya. Di mana? Di sebelah kanan Allah Bapa. Untuk apa di situ? Doa syafaat. Saudara-saudara, bayangkan di hadapan Allah di sebelah kanan ada seorang pengantara yang bawa satu list dari semua nama orang Kristen di seluruh dunia. Dia doakan. Oh Bapak, ampunilah dia. Bapak, semua ini didoakan. Yesus mendoakan, minta terus menerus, siang malam, sampai selama-lamanya menjadi pengantara antara kita dengan Bapa. Amin. Puji Tuhan. Kalau Allah itu hanya satu, antara Allah dan manusia pengantara hanya satu. Semua 1, 2, 3. Allah hanya satu. Antara Allah dan manusia pengantara hanya satu. Sekali lagi 1, 2, 3. Allah hanya satu. Antara Allah dan manusia pengantara hanya satu. Siapa dia? Yesus Kristus. Hanya satu. Engkau bilang, di mana ada ayat seperti ini? 1 Timotius pasal kedua ayat ke-5. Silakan baca dengan suara keras. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Ini ayatnya. Mari kita membaca bersama. 1, 2, 3. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Manusia Kristus Yesus. Ada Kristus yang sendirinya pernah menjadi manusia. Allah hanya satu. Di antara Allah dan manusia pengantaranya hanya satu, yaitu Yesus Kristus yang adalah Allah menjadi manusia. Sekali lagi ikut saya ya. 1, 2, 3. Allah hanya satu. Antara Allah dan manusia pengantaranya hanya satu, yaitu Yesus yang sendirinya Allah pernah menjadi manusia. Maka dia pengantara. The only mediator between God and man, Jesus Christ. Saudara-saudara, sekarang saya tanya lagi. Allah berapa? Pengantara berapa? Siapa dia? Yesus. Kalau begini jangan tambah-tambah ya. Ada orang bilang datang kepada Allah melalui Yesus, tapi datang sama Yesus melalui Maria. Itu tambah-tambah. Nggak usah. Itu terlalu banyak. Melalui Maria, datang kepada Maria melalui Petrus. Melalui Petrus, datang kepada Petrus. Dan Petrus kalau tidur suruh bangun oleh Filipus. Melalui lagi. Itu namanya kelebihan. Embel-embel nggak usah. Karena Alkitab mengatakan Allah hanya satu. Pengantara hanya dua. Berapa? Satu. Jadi tidak usah repotin Maria, tidak usah repotin Saint Teresa atau San Francis atau orang-orang saleh yang lain. Tidak ada. Allah hanya satu. Pengantara di tengah-tengah Allah dan manusia hanya satu, yaitu Yesus yang tadinya Allah menjadi manusia bagi kita. Maka dia bisa mempunyai kewajiban, mempunyai satu status pengantara, karena dia adalah sekaligus Allah, sekaligus manusia. Puji Tuhan. Nah, kenapa Yesus bisa? Di sini katakan di hadapan Tuhan Allah kita mempunyai seorang pengantara yang hidup selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Jadi ajar kepada anakmu sandari Yesus. Anakmu ajar kepada cucumu sandari Yesus. Terus menerus. Tidak usah takut. Barang siapa yang datang kepada Tuhan Allah melalui Kristus, dia sanggup menyelamatkan sampai apa? Tuntas. Di dalam terjemahan lain sampai kesudahan. Di sini katakan dengan sempurna. Dia bisa menyempurnakan keselamatan atas setiap pribadi yang datang kepada Tuhan. Saudara-saudara, jangan takut. Tuhan tidak akan membuang engkau. Tuhan tidak tengah jalan meninggalkan engkau. Tuhan tidak selama hidupmu dia melupakan dan menyingkirkan engkau. Tidak. Dia akan menggarap sampai sempurna, sampai tuntas keselamatan bagi kita. Karena dia selamanya hidup terus menerus. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita membaca semua sekali lagi ayat ke-25 semua. 1, 2, 3. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia
datang kepada Allah, sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Sekarang saya minta saudara baca ya, semua orang diganti dengan namamu sendiri. Lalu istilah terakhir, mereka ganti lagi dengan namamu sendiri. Semua baca dengan nama sendiri. 1, 2, 3. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna Stephen Tong. Namamu lupa. Coba sebut keras sedikit. 1, 2, 3. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna Stephen Tong, yang oleh dia datang kepada Allah, sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara Stephen Tong dengan Tuhan Allah. Ingat ya, read in your name. Engkau baca sampai namamu masuk, nah engkau tahu semua kalimat di Alkitab untuk kamu. Amin. Saudara-saudara, jangan baca-baca hafal-hafal saudara-saudara. Oh itu untuk dia, tidak ada bagian. Tidak, dia sanggup menyelamatkan saya sampai selama-lamanya, sampai sempurna, karena saya datang kepada Tuhan Allah melalui dia. Maka dia akan menjadikan hidupku sempurna. Dia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara Stephen Tong dengan Tuhan Allah. Saudara-saudara, jadi engkau mengatakan kalau begini, Yesus berlainan dengan semua imam yang mati, yang tidak disumpah, yang bisa mati, yang diturun kepada anaknya, yang tidak hidup selama-lamanya. Maka mereka tidak duduk di sebelah kanan Allah Bapa, tapi Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa, membela, mendoakan, memberi kekuatan kepada orang Kristen. Saudara-saudara, mari kita membaca lagi dari kitab Roma, surat kiriman Paulus kepada orang Kristen di Roma, pasal yang ke-8. Roma pasal yang ke-8. Di dalam pentafsiran sudah pernah kita membaca akan hal ini. Kitab Roma pasal yang ke-8. Kita akan membaca dari ayat 31 sampai dengan ayat yang 35. Saya minta Billy naik ke atas untuk membaca bagian ini. Roma pasal 8 ayat 31 sampai dengan ayat ke-35 dengan suara keras. Kitab Roma. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? 33 semua membaca. 1, 2, 3. Billy membaca. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Sudah sampai di sini. Jadi inilah satu bagian yang paling penting mengenai intercession made by Christ before God for us. Saudara-saudara, dia mendoakan, dia membela, dia tidak akan melepaskan kita daripada semua anugerah Tuhan. Sehingga bahaya pun, pedang pun, kelaparan pun, telanjang pun, aniaya pun, musuh pun tidak mungkin dibiarkan oleh Tuhan sehingga kita kalah di bawah mereka. Tuhan akan memelihara. Siapa yang bisa menuding, siapa yang bisa menuduh kaum pilihan, bukankah Kristus sudah mati bagi mereka? Siapa yang bisa menjatuhkan mereka, bukankah Kristus berdoa bagi mereka saudara syafaat di sebelah kanan Allah Bapa. Nah saudara-saudara, Yesus menjadi imam besar. Imam yang bagaimana? Imam yang doanya didengar oleh Tuhan. Imam yang bagaimana? Imam yang kudus, suci seluruhnya, sehingga dia sangat sesuai dengan kebutuhan kita. Saudara-saudara, kalau engkau diperlakukan saudara tidak adil, engkau mencari pengacara. Tapi cilaka, pengacara itu sudah dibeli oleh musuh. Karena musuh bayar lebih tinggi.
Akhirnya pengacara tidak melakukan keadilan, malahan membela musuh, membuat kesusahan lebih besar dari engkau. Engkau cari uang lebih banyak, cari pengacara yang lebih hebat lagi. Tapi cilaka, pengacara itu juga melihat uang sebelah lebih banyak. Akhirnya sampai mati, engkau tidak membela. Engkau mati dengan mata terbuka, engkau matinya, saudara-saudara. Tapi di sini katakan tidak ya. Ada satu pembela yang adil, mutlak, dan dia tak mungkin menyeleweng, dan dia tidak menerima suapan. Apa dia? Dia adalah Yesus Kristus, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Nah di sini katakan kita sangat syukur, kita sangat bersyukur karena kita sesuai memiliki seorang imam besar seperti ini. Itu yang ditulis di dalam ayat yang ke-26. Semua membaca 1, 2, 3. Sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan. Semua. Sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa, dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat surga. Sekali lagi saya menerjemahkan dengan lebih tuntas, saudara-saudara. Itu sebab imam besar seperti ini yang sebenarnya sesuai dengan kebutuhan kita. Sekali lagi, sebab itu imam besar seperti inilah yang sesuai dengan kebutuhan kita, yaitu Yesus yang suci mutlak, yang sama sekali tidak bersalah, yang sama sekali tidak bercacat celah, dan yang sudah dipisahkan daripada semua orang berdosa secara jauh sekali. Dan dia sudah naik ke tempat yang tertinggi daripada semua tingkat-tingkat surga, saudara-saudara. Nah di sini langsung satu gambar yang memberikan visualisasi kepada kita apa yang dilayani oleh Kristus. Saudara-saudara masih ingat imam-imam besar setiap tahun hanya satu kali. Bulan apa? Bulan 7 tanggal 10. Itu di Alkitab disebut hari penebusan agung atau hari Grafirat. Saudara-saudara, bagi orang Israel hari Grafirat itu hari yang penting. Tanggal 10 bulan 7. Satu tahun cuma satu hari. Satu bangsa cuma satu orang. Dan orang ini satu tahun satu kali membawa darah masuk ke dalam tempat maha suci, menebus dosa sendiri dan menebus dosa orang Israel. Nah saudara-saudara, waktu dia masuk dari halaman, masuk tirai pertama di tempat suci, masuk lagi di tirai kedua tempat maha suci. Tempat maha suci adalah tempat Allah menyatakan keberadaannya di tengah-tengah manusia kepada umatnya. Itu the most holiest place. Nah saudara-saudara, Yesus adalah imam yang bukan masuk ke dalam tirai dunia, tapi tirai surga. Maka di sini dikatakan dia kudus, tidak bersalah, tidak bercacat celah, jauh dipisahkan dari orang berdosa. Karena apa? Dia sudah menuju ke langit dan dia sudah masuk ke tingkatan langit satu lapis dan masuk ke tempat yang paling tinggi, yang paling suci, tempat di mana Tuhan Allah berada. Artinya, nah ini adalah ayat Kristus berbeda semua pelayan agama. Kristus berbeda dengan semua imam. Saudara-saudara, semua pendiri agama akhirnya mati dan akhirnya mereka dikuburkan di dunia ini. Bisa menemukan kuburan-kuburan dari pendiri-pendiri agama yang lain. Yesus tidak. Dia bangkit pula dan dia masuk ke dalam tingkatan surga yang tertinggi, melintasi tingkatan-tingkatan surga dan sampai ke situ. Membawa apa? Membawa darah dia sendiri yang tidak bercacat, tidak bercelah, tidak bernoda, tidak berdosa, karena dia sang kudus daripada Allah. Dan dengan darah ini untuk menebus dosa kita. Sehingga Tuhan Allah mengatakan, demi korbanmu aku mengampuni mereka. Barang siapa yang datang kepadaku melalui engkau sebagai perantara satu-satunya, dosanya diampuni, jiwanya diselamatkan, dan hidup kekal kuberikan kepada mereka. Maka di sini katakan kita sangat bersyukur dan kita sangat sesuai kebutuhan kita memiliki seorang pengantara seperti ini. Ini arti dari ayat ke-26.
Kita membaca sampai 28. Semua membaca bersama-sama. Sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa, dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat surga, yang tidak seperti imam-imam besar lain, yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya, ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Sebab hukum Taurat menetapkan orang-orang yang diliputi kelemahan menjadi imam besar, tetapi sumpah yang diucapkan kemudian daripada hukum Taurat menetapkan anak yang telah menjadi sempurna sampai selama-lamanya. Nah, saudara-saudara, dari sini kita mulai melihat penulis Ibrani masuk dalam satu tahap, yaitu jasa yang digenapkan satu kali tetapi berlaku untuk selama-lamanya. Nah, ini pasal 8, pasal 9 akan diteruskan dengan pengertian itu dengan dalam sekali. Saudara-saudara, yang disebut once forever, yang disebut satu kali jadi, selama-lamanya tidak berubah. Ini mulai dari sini. Nah, saudara-saudara, di dalam rencana Allah yang asli, bukan Harun, bukan keturunan orang Lewi yang menjadi imaman, tetapi adalah anak Allah yang diutus, yang kudus, yang tertinggi, akan menjadi manusia, menjadi pengantara satu-satunya. Maka Tuhan membiarkan Taurat berjalan beribu-ribu tahun sampai pada waktu tepat Yesus lahir ke dalam dunia. Setelah Yesus dipaku di atas kayu salib, darahnya ditumpahkan, dia mati, dia bangkit, dia naik ke surga, maka baru Tuhan dengan Roh Kudus memenuhi rasul-rasul, mengirim mereka memberitakan tentang perjanjian baru, the New Testament, not with the blood of the animals, but the blood of the Son of God, the Holy One of God, the Holy One of highest God, Yesus Kristus menjadi pengantara. Dia sudah naik ke tempat yang tinggi, dan di sini katakan dia sudah genap dan satu kali untuk selama-lamanya. Kalau semua imam membawa domba dan lembu punya darah datang ke tempat Allah, Tuhan akan melihat itu kan darah binatang. Itu darah lebih rendah dari darah manusia. Itu adalah darah daripada yang aku cipta, yang tidak mempunyai kekuatan apa-apa. Tapi Yesus waktu datang ke tempat tinggi, tempat yang paling tinggi atas segala lapisan surga, dia membawa darah dia sendiri. Darah dari anak domba yang tidak bercacat celah. Darah ini adalah darah yang berkuasa menyelamatkan kita. Dengan kematian Kristus, maka Tuhan Allah melihat dosa kita diampuni, doa syafaat Kristus didengar, dan hidup selama-lamanya di dalam keadaan kita dijamin oleh Dia. Once forever. Saudara-saudara, sudah perfect? Sudah. Di sini ada sesuatu perfect tense yang sudah lewat, tetapi namun demikian berjasa continuous, terus menerus sampai Yesus datang kembali untuk mendapatkan akan janjinya. Itu sebab yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, Dia adalah Tuhan yang menjamin kita. Di sini dua kali dipakai. Dia adalah jaminan, atau terjemahan lain pengantara, atau terjemahan lain bukti yang resmi daripada perjanjian yang baru. Saudara-saudara, kita akan membicarakan memang perjanjian baru sudah ternubuat, dikandung di dalam buku Yeremia dan dikutip di dalam akan penulis daripada Ibrani ini. Kiranya Tuhan memberi pengertian, kesadaran kepada kita, insyafan kepada kita, bahwa kita berada di perjanjian baru yang begitu berharga dari Tuhan. Mari kita semua berdiri bersama-sama. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, beri terima kasih. Mari kita berdoa bersama-sama.
Kita berterima kasih kepada Tuhan telah memberikan pengantara satu-satunya di tengah-tengah Allah dan manusia, yaitu Yesus yang sendirinya pernah menjadi manusia. Kita berterima kasih kepada Tuhan karena Kristus telah mengalirkan darah, mempersembahkan diri menjadi korban penebusan dosa bagi seluruh umat manusia, khususnya mereka yang dipilih, yang datang percaya kepada Tuhan Allah melalui Dia. Kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Dia akan terus menerus menjadi juru selamat yang kekal bagi kita. Kita berterima kasih. Semua buka suara, semua berdoa bersyukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih. Engkaulah Tuhan kami, Engkau juru selamat, Engkau pengantara satu-satunya yang dikirim dari surga, yang tidak pernah mati, dan Engkau sudah bangkit dan sudah mempunyai hidup yang kekal, yang tidak dikalahkan oleh kuasa maut. Kami berterima kasih. Engkau yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, Engkau yang menjadi pengantara satu-satunya. Engkau Esa, Engkau juru selamat yang kekal, yang memberikan kekuatan kepada kami, yang tidak membiarkan kami, tidak membuang kami, tapi senantiasa berdoa syafaat bagi kami. Kami berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan. Kini Engkau tidak meninggalkan kami, dan Engkau memberikan kekuatan kepada kami untuk senantiasa beriman kepada-Mu, berpegang kepada-Mu, dan mengikuti perjalanan-Mu. Dengar doa kami Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin.
Amin.